A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'du uhayyikum bittahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi fadilatil bi taufiqi ikhwatil kiram ma'azalallahu wa iyyakum. Assalamualaikum afiyata wa salamata min kulli da'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bi fadilahi ta'ala ikhwatil kiram ma'azalallahu wa iyyakum, di dalam kesempatan subuh kali ini kita bisa berwajah kembali melanjutkan kajian di antara kajian-kajian tafsir ayat-ayat dan hadis-hadis nabawiyah dengan perspektif balaghah arabiyah. Di dalam kesempatan subuh kali ini kita membahas suatu fenomena yang kemudian erat berkaitan dengan kehidupan kaum muslimin itu sendiri. Ketika kita bicara tentang kehidupan, pada prinsipnya manusia mendapati adanya dua jalan, wa hadainahun najdain. Ada jalan kemudian yang menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang jalan sabilillah, jalannya Allah tabaraka wa taala itu sendiri. Ada pula yang kemudian menjadi jalan-jalan tersubul yang menyimpangkan seseorang itu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam dalam hal ini, ikhwatul kiram ma'azalallahu iyakum, di akhir zaman seperti saat ini, ketika umat hidup jauh kemudian dari kehidupan Islam, umat hidup tanpa kepemimpinan Islam, maka umat hari ini itu menghadapi ragam pemikiran-pemikiran kaum yang kemudian tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapati berbagai macam model pemikiran-pemikiran yang pada prinsipnya itu menyimpang dari Islam. Bagaimana kemudian kaum muslimin dihadapkan kepada pemikiran komunisme, sosialisme, pemikiran materialisme, pemikiran ateisme, pemikiran kapitalisme, demokrasi, liberalisme, pluralisme, feminisme. Ini diantara model ragam-ragam pemikiran yang kemudian menyimpang dari jalan Islam sendiri. Nah, dalam hal ini Allah tabaraka wa ta'ala berfirman yang bahkan dia ditafsirkan oleh para ulama kita itu menjadi hujjah, menjadi dalil petunjuk larangan atas kaum mukminin menyerupai ucapan dan perbuatan orang-orang kafir itu sendiri. Para ulama ketika menafsirkan ayat Allah tabaraka wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Wahai orang-orang yang beriman, la taqulu ra'ina, dan janganlah kemudian kalian katakan ra'ina wa qulu unzurna, dan katakanlah unzurna wasma'u, dan dengarkanlah. Walil kafirina adzabun alim. Dan semata-mata azab yang teramat sangat menyakitkan itu bagi orang-orang yang kafir. Ayat ini merupakan ayat yang menggambarkan perilaku, ucapan, pemikiran orang-orang kafir, dalam hal ini orang-orang kafir Yahudi, yang kemudian ayat ini jelas berkaitan dengan orang-orang kafir Yahudi di masa Nabi SAW yang kemudian menunjukkan perilaku buruk dan ucapan yang keji. Bagaimana kemudian mereka mengatakan kepada kanjeng Nabi SAW ro'ina, kemudian diplesetkan menjadi ru'unah, yang merupakan kalimat kufur, kalimat mengandung sabda, penghinaan, ditujukan untuk merendahkan kanjeng Nabi SAW. Ini jelas termasuk ucapan berbahaya, ucapan dengan maksud yang jelas mengandung kekufuran itu sendiri. Ini sabun Nabi SAW waliyadzubillah, merendahkan Al-Mustafa SAW. Nah, ketika kemudian orang-orang Yahudi memplesetkan kata ra'ina menjadi ru'una, yang di dalam bahasa Ibrani itu berkonotasi bebal atau koplok itu, kemudian Allah perintahkan, Allah larang ke dalam hal ini, Allah perintahkan kaum muslimin perhatikan larangan di dalam ayat ini, di mana ayat ini mengandung larangan atas kaum mukminin mengucapkan lafal ra'ina, dan Allah memerintahkan mereka mengucapkan lafal unzurna sebagai gantinya.
Dan Allah mengingatkan, Allah memerintahkan orang-orang beriman agar mendengarkan perintah ini dan tidak kemudian mengikuti jalannya orang-orang kafir. Nah, dalam perinciannya, orang-orang Yahudi ini, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ditafsirkan kemudian oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam kitab Tafsir Al-Qur'anil Azim, beliau mengatakan nahallahu ta'ala ibadahul mu'minina an yatashabbahu bil kafirin fi maqalihim wa fa'alihim wa dzalika anna al-yahud kana yu'anuna minal kalam ma fi tawriyatun lima yaqsudunahu minat tanaqqus. Di sini Allah Ta'ala melarang orang-orang hamba-hambanya yang beriman itu. Allah melarang apa? Melarang atas mereka menyerupai orang-orang kafir, sama saja apakah dalam ucapan-ucapan mereka, perbuatan-perbuatan mereka. Dan dalam hal ini, ayat ini berkaitan dengan orang-orang Yahudi yang dahulu kala. Mereka mengungkapkan suatu perkataan tertentu yang mengandung tauriyah, yang maksudnya untuk merendahkan. Ini waliyadzubillah. Nah, dalam perinciannya perbuatan mereka yang kemudian katakanlah menyimpangkan agama, perbuatan mereka yang kemudian memplesetkan, sehingga mengandung kalimat, sehingga mengungkapkan kalimat yang jelas maksudnya mengandung keburukan itu sendiri. Allah gambarkan minalladzina hadu yahrifunal kalima amma wadhi'i. Bagaimana kemudian mereka orang Yahudi menyimpangkan kalimat dari tempatnya. Ini diantara model satu contoh dari katakanlah kaum kufar dengan perbuatan buruknya. Dalam hal ini orang-orang Yahudi punya kebiasaan pula dahulu kala. Wa kadzalika ja'at al-ahadits, Al-Hafidz Katsir mengatakan, menggambarkan, wa kadzalika ja'at al-ahaditsu bil ikhbari anhum bi annahum kanu idza sallamu innama yaquluna assalamu alaikum. Jadi diantara bentuk perilaku mereka yang tidak terpuji itu orang-orang Yahudi tercela, ketika mereka mengucapkan salam itu, Allah baginda Nabi SAW gambarkan dalam hadis-hadisnya tentang mereka, bahwasanya mereka ini ketika mereka mengucapkan salam, ini yang kemudian tergambar dalam banyak hadis, kan? Bagaimana kemudian ketika mereka orang Yahudi mengucapkan salam, mereka hanya mengatakan assalamu alaikum, assamu bukan assalamu. Sedangkan yang namanya as-samu maknanya adalah wal maut, adalah kematian. Jadi ketika orang-orang Yahudi mengucapkan as-samu alaikum, yakni mengandung makna matilah kalian. Waliyadzubillah. Walihada amarona an naruda alaihim bi wa alaikum. Oleh karena itu diperintahkan di dalam hadis itu menjawab ucapan buruk mereka dengan kalimat wa alaikum, bagi kalian. Wa innahu yustajabu lana fihim wa la yustajabu lahum fina. Nah, dalam perinciannya ayat ini yang kemudian menarik ditafsirkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, belum menegaskan wal ghardu anallaha ta'ala, dan maksud dari ayat ini adalah Allah nahal mu'minina, melarang orang-orang yang beriman an musyabihatil kafirina qaulan wa fi'lan, untuk menyerupai orang-orang yang kafir baik dari segi ucapan maupun juga perbuatan mereka. Ucapan maupun juga perbuatan mereka. Berdasarkan apa? Dalam perinciannya, Al-Hafidz Ibnu Katsir menukilkan hadis warawa Abu Daud an Utsman bin Abi Syaibah an Abi An-Nadhr Hashim bin Al-Qasim bihi man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ini berdasarkan hadis man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Yani siapa yang kemudian menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan kaum tersebut. Fafihi, maka di dalam hadis, berdasarkan hadis ini, dilalatun ala nahyi asyadidi, terkandung petunjuk atas larangan yang bersifat tegas, wa tahdid, mengandung ancaman wal wa'id, mengandung ancaman peringatan wal wa'id, ala tasyabuh bil kufari, dari perbuatan menyerupai orang-orang yang kafir itu, fi aqwalihim, dalam ucapan-ucapan mereka, wa fa'alihim, perbuatan-perbuatan mereka, walibasim, dan pakaian-pakaian mereka, wa a'yadihim, dan hari-hari raya mereka dari segi pakaiannya, hari rayanya, wa ibadatihim, dan juga peribadatan-peribadatan mereka, wa ghairu dzalik min umurihim, dan lain sebagainya dari berbagai macam perkara-perkara urusan-urusan mereka,
allati lam tusyra' lana wa lam nuqarrir 'alaiha. Ini dalam perkara-perkara yang kemudian urusan-urusan yang tidak disyariatkan bagi kita kaum muslimin, dan kita tidak sejalan dengan hal-hal yang demikian itu. Nah, menariknya Al-Hafidz Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya ini, ketika menafsirkan hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, itu beliau merinci larangan-larangan dalam hal ini perbuatan orang-orang kafir itu mencakup katakanlah ucapannya, perbuatannya, ucapannya, perbuatannya, pakaiannya, hari rayanya, ibadahnya. Ini dalam perkara-perkara yang khususan menjadi ciri khas dari agama mereka. Bayangkan kalau kemudian berbicara tentang pakaian saja, kalau kemudian berbicara tentang pakaian saja, sudah sedemikian rupa kemudian kaum muslimin dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyerupai bentuk pakaian mereka, maka lebih-lebih lagi urusannya kepada bentuk ucapan, perbuatan, terlebih lagi keyakinan. Dan berbicara tentang ucapan, perbuatan, keyakinan, ini jelas menggambarkan hakikatnya pemikiran mereka. Apa yang kemudian mereka pahami itu. Maka hadis ini ikhwatil kiram itu dengan kemudian di dalam perincian para ulama misalnya ini menjadi kaidah yang agung berlaku dalam konteks segala macam hal yang berkaitan dengan pemikiran orang-orang kafir dengan kekhususan mereka itu sendiri. Karena hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum ini diuraikan kemudian oleh Dr. Abdurrahman Al-Waghdadi atau secara oleh para ulama itu sendiri bahwa kalimat man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, man tasyabbaha ini berlaku ke umatnya. Ini siapa yang kemudian menyerupai biqaumin suatu kaum. Menyerupai siapa saja yang menyerupai, siapa saja apakah pelaku yang menyerupai tadi, apakah seorang laki-laki atau perempuan itu tercakup dalam kalimat man tasyabbaha. Man tasyabbaha, siapa yang menyerupai, dalam hal ini tidak disebutkan objek penyerupaannya apa. Tidak disebutkan man tasyabbaha bilibasil kaum misalnya. Barang saya menyerupai pakaian suatu kaum, tidak. Tidak pula dikatakan man tasyabbaha bi aqwali qaumin misalnya, tidak juga, atau bi af'ali qaumin, menyerupai ucapan, tidak juga, menyerupai perbuatan, tidak juga. Kalimatnya man tasyabbaha bi qaumin, tidak dirinci bentuk penyerupaan ini menunjukkan keumuman, keluasan cakupannya. Apakah menyerupai orang-orang suatu kaum itu dari segi ucapannya, perbuatannya, penampilannya, pakaiannya, hari rayanya, peribadatannya, dalam perkara-perkara yang menunjukkan kekhususan mereka, di sini disebutkan, disinggung, disitir oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, yakni wa ghairu dzalik min umurihim allati lam tusyra' lana wa lam nuqarrir 'alaiha. Ini dalam perkara-perkara yang kemudian tidak disyariatkan bagi kita dan kita tidak sejalan dengannya. Berarti ini bagian dari kekhususan orang-orang kafir itu sendiri. Apakah ucapan khusus yang menggambarkan ucapan kufurnya orang-orang kufar, orang-orang yang kafir itu sendiri, atau dalam bentuk perbuatan khusus mereka yang menggambarkan kekufuran mereka. Misal ucapan yang kemudian mengandung katakanlah doa-doa, misal doa-doa khusus, puji-pujian, doa-doa puji-pujian yang diucapkan oleh orang-orang kufar itu, orang-orang kafir itu kepada Tuhan-Tuhan mereka. Ini bagian dari apa? Ini bagian dari man tasyabbaha minhum. Jadi siapa yang kemudian menyerupai suatu kaum, tidak dirinci jenis penyerupannya apa. Apakah khusus dalam ucapan saja? Tidak. Ini menunjukkan keluasan cakupannya. Apakah ucapan, perbuatan, pakaian, hari raya, termasuk juga peribadatan. Maka dari hadis ini kita bisa turunkan dari pemahaman apa yang diuraikan oleh para ulama. Ini kita bisa memahami benar bahwa pada prinsipnya para ulama kita memperingatkan larangan untuk mengikuti katakanlah ikut yang bergembira di dalam perayaan-perayaan orang-orang
non-muslim, orang-orang kufar, orang-orang kafir itu sendiri. Di sini dikatakan wa ayadihim. Karena berbicara tentang ayadihim ini jelas menggambarkan jalan pemikirannya orang-orang di luar Islam itu sendiri. Karena yang namanya hari raya ini menggambarkan suatu perspektif. Yang namanya hari raya menggambarkan suatu perspektif yang kemudian mengandung dan menunjukkan kekhususan mereka itu sendiri. Maka dalam hal ini ikhwatil kiram a'azanallahu wa iyyakum, sebagai contoh misalnya ketika kemudian kaum muslimin itu dihadapkan kepada berbagai macam pemikiran, ucapan, perbuatan hari raya, ini yang menggambar kekhususan mereka. Ketika kita bicara tentang ucapan, misalnya tadi para ulama ketika menafsirkan ayat ya alladzina amanu taqullaha ra'ina, ini jelas berbicara tentang ucapan sekaligus perbuatan mereka. Dan ini menggambarkan jalan hidupnya mereka. Mereka yang kemudian dengan kezolimannya, mereka yang kemudian dengan pemikiran-pemikirannya, ini yang kemudian dilarang oleh baginda Nabi SAW dalam hal ini dalam hadis mengandung peringatan. Maka dari itu para ulama ketika mereka menafsirkan kalimat at-tasyabuh, karena dalam hal ini kalimat at-tasyabuh itu dia bermakna tasyabbah tamathala. Jadi mengambil contoh. Ketika seseorang mengambil contoh berarti seseorang menjadikan seseorang sebagai teladannya, sebagai objek yang diikutinya. Ketika yang diikuti berupa pemikiran, kalau kemudian pemikiran tadi, pemikiran yang sifatnya khusus, berbicara tentang suatu paham kehidupan misalnya, maka dia bagian dari kekhususan itu sendiri. Ketika seseorang berpikir dengan pemikiran komunisme misalnya, atau berpikir dengan pemikiran kapitalisme misalnya, pluralisme, feminisme, liberalisme, hedonisme, materialisme, ateisme, itu menggambarkan kekhususan, bentuk-bentuk penyimpangan itu sendiri. Nah, ketika orang menyerupai pemikiran-pemikiran demikian, pada hakikatnya orang yang menyerupai orang-orang kafir dengan pemikiran-pemikiran demikian tidak termasuk ke dalam golongan kaum tersebut. Waliyadzubillah. Nah, karena yang namanya tasyabbuh itu menggambarkan tamathala. Ini bentuk yang kemudian orang mengikuti secara taklid buta. Di sini digambarkan oleh Profesor Muhammad Rawaz Qolhaji. Jadi yang namanya at-tasyabuh itu dia dari gambaran bentuk dari kata kerja syabbaha. Orang yang sengaja kemudian melakukan penyerupaan al-muhakat wa taklid. Ini orang yang menjiplak dan mengikuti. Maka di antara bentuknya dibencinya karohatut tasyabuh bil fusaq. Dalam hal ini dibenci kemudian perbuatan menyerupai orang-orang yang fasik. Orang-orang yang katakanlah orang-orang yang fasik dengan kemaksiatannya, ini jelas tidak boleh kemudian kita ikuti. Artinya sebetulnya hadis man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum itu ikhwatil kiram azanallahu wa iyyakum, hadis man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum ini pada prinsipnya merupakan hadis yang berlaku umum. Bahkan ketika kita bicara tentang menyerupai, misal sebagian ulama itu merincikan, jadi kalau misal kita menyerupai orang-orang beriman dengan katakanlah ucapan sepenuh keimanan mereka, perbuatan keimanan mereka, ucapan dan perbuatan yang menggambarkan keimanan mereka, pada prinsip berarti kita termasuk golongan orang beriman itu sendiri. Karena kalimat man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum ini adalah hadis yang sangat ringkas, yang kemudian di dalam kajian ilmu ma'ani hadis ini menggambarkan al-ijazu bil qasri. Jadi kalimat yang ringkas, padat tapi syarat dengan makna. Karena bayangkan dari satu hadis ini, man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum, siapa yang menyerupai suatu kaum, ini kalimat syarat. Jawab syaratnya adalah fahuwa minhum, maka ia termasuk ke dalam golongan kaum tersebut. Ini merupakan kalimat syarat yang kemudian menjadi timbangan secara umum orang yang menyerupai orang-orang beriman dengan keimanan mereka, dengan jalan pemikirannya orang beriman, maka termasuk golongan kaum yang beriman itu sendiri. Sedangkan orang yang kemudian menyerupai
yang mengikuti keyakinan orang-orang yang kafir, ucapan perbuatan yang menggambar kekufuran mereka, pada prinsipnya termasuk golongan orang-orang yang kafir itu sendiri. Kalau kemudian seorang menyerupai orang-orang yang fasik dengan kefasikan mereka, minum khamar misalnya, waliyadzubillah, maka ia termasuk golongan kaum yang fasik. Kalau kemudian ia menyerupai orang-orang munafikin yang menyembunyikan keimanan mereka, apa yang menyembunyikan kekufuran mereka, menyembunyikan kekufuran mereka, menzahirkan keimanan, mereka mengingkari tapi lisan mereka berdusta, maka ia termasuk golongan kaum munafikin itu sendiri. Maka hadis ini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada prinsipnya satu hadis yang ringkas padat dan dia berlaku ke umatnya. Jadi begitu pula ketika berbicara tentang tadi penyerupaan terhadap bentuk-bentuk kekhususan orang-orang non-muslim itu sendiri. Jadi maka dari itu para ulama itu menjadikan hadis ini sebagai dalil larangan katakanlah menyerupai orang-orang kafir baik berupa perkataan, perbuatan yang menunjukkan kekhususan mereka. Nah dari hadis ini pula dengan pemahaman para ulama Ahlussunnah kita bisa mengatakan keharaman misalnya mengucapkan ucapan salam lintas agama. Ini orang mengucapkan salam-salam di luar Islam yang menjadi tradisi perkataannya orang-orang non-muslim itu sendiri berdasarkan pendalilan para ulama itu termasuk ke dalam bentuk perbuatan yang diharamkan bahkan berbahaya. Bagaimana bisa kemudian orang meyakini qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, kemudian mengucapkan kalimat-kalimat yang mengandung pujian kepada Tuhan selain Allah tabaraka wa taala. Ini berbahaya. Maka ucapan salam lintas agama yang kemudian santar kita dengar sumbang terdengar terlintas dari lisannya sebagian orang yang kemudian tidak perhatikan urusan agama dalam hal ini ucapan berbahaya. Mengucapkan kalimat demikian sama saja kita menyerupai orang-orang yang mengucapkannya dari kalangan orang-orang kafir itu sendiri. Termasuk juga dalam hal ini yang kemudian dijadikan dalil pula oleh Al-Hafidz As-Suyuti katakanlah di dalam kitab Al-Amru bil Ittiba wa Nahyu 'anil Ibtidah. Jadi menariknya adalah Al-Hafidz As-Suyuti ini beliau pernah kemudian menulis sebuah kitab yang berjudul Al-Amru bil Ittiba wa Nahyu 'anil Ibtidah. Nah di dalam kitabnya ini ikhwatul kiram azanallahu wa iyyakum, seorang Al-Hafidz As-Suyuti itu merinci berbagai macam gambaran perbuatan yang kemudian menyimpang dari ajaran Islam itu sendiri. Dan bahkan di antara hal yang kemudian beliau nukilkan adalah berbicara tentang larangan perbuatan menyerupai orang-orang kafir, termasuk dalam hal ini berbicara tentang menyambut perayaan tahun baru. Jadi Fadilatul Hafidz Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitab Al-Amru bil Ittiba wa Nahyu 'anil Ibtida pun juga orang yang kemudian memperingatkan kaum muslimin dari perbuatan menyerupai orang-orang kafir dalam bentuk perayaan tahun baru misalnya. Nah pada momentum tahun baru, bagaimana kemudian kita mendapati orang-orang berbicara tentang tradisi tahun baruan misalnya. Nah, diadakan berbagai macam hiruk pikuk perayaan-perayaan yang bertentangan dengan Islam. Bagaimana kemudian pada momentum tahun baru itu orang-orang non-muslim, orang-orang kafir menyalakan lilin misalnya. Menyalakan lilin. Kemudian mereka menanti pergantian detik demi detik, pergantian tahun. Pada prinsipnya perbuatan yang demikian ini, menyalakan kemudian petasan, menggelegar, mengganggu orang, ini diantara bentuk perbuatan-perbuatan yang tidak boleh kemudian kita ikuti berdasarkan keterangan dalil man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Maka dari itu
di dalam kitabnya ini, di dalam kitab Al-Amru bil Ittiba wa Nahyu 'anil Ibtida, ini Al-Hafidz As-Suyuti itu menegaskan larangan bagi kaum mukminin untuk mengikuti salah satunya perayaan tahun baru itu sendiri. Ini Ra'sus Sanah al-Miladiyah yang disilahkan di dalam bahasanya para ulama. Ini Ra'sus Sanah al-Miladiyah. Nah, ini yang kemudian dilarang pula oleh para ulama. Karena di dalam praktiknya di samping dia menjadi kekhususan amalan perbuatannya orang-orang kafir, kemudian mereka melakukan simbolisasi seperti lilin dan sebagainya menjadi bagian dari keyakinan mereka. Bagaimana kemudian mereka bergembira ria, belum lagi diikuti dengan ragam kemaksiatan di dalam momentum perayaannya, maka ini yang kemudian dilarang, ditegaskan oleh para ulama larangannya. Bayangkan, para menariknya begini, ketika kemudian orang menyerupai zahir fisik mereka, jangankan menyerupai hal-hal yang sifatnya batin, menyerupai keyakinan, pemikiran, produk-produk pemikiran, menyerupai katakanlah keyakinan mereka, keyakinan kufur mereka, perbuatan-perbuatan yang menyimpang mereka dilarang, jelas. Jangankan berbicara tentang itu semua, menyerupai fisik zahirnya saja itu sudah kemudian dilarang oleh Islam. Maka dari itu para ulama atau Imam As-Sa'di dalam hal ini jadi kalau kemudian penyerupaan zahir saja sudah dilarang, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, termasuk menyerupai katakanlah fisiknya, pakaiannya, penampilannya. Bagaimana kemudian penampilan seorang pendeta misalnya, tidak boleh dengan penampilan khususnya itu, dengan pakaian khusus itu dipakai oleh seorang mukmin. Karena penyerupaan yang zahir itu bagian dari hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kalau penyerupaan zahir saja dilarang, apalagi penyerupaan batinnya, yang di aspek keyakinannya, pemikirannya dan sebagainya. Karena dalam hal ini kata As-Sa'di menutup berbagai macam sarana dan pengantar kepada keburukan. Ini yang menjadi maksud dari Asy'ari dari segala arahnya, katakanlah menutup jalan bagi seseorang untuk jatuh kepada kekufuran atau penyimpangan lebih jauh lagi. Karena kalau misalnya orang sudah condong katakanlah kepada perbuatan zalim mereka, dalam hal ini sebagaimana yang kemudian kita dapati itu di dalam penggambaran hadis Kanjeng Nabi SAW, la tattabi'anna sunana man kana qablakum. Jadi la tattabi'unna sunana alladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dhabbin la taba'tumuhum. Nah, di dalam hadis yang mulia ini bahkan Nabi SAW secara khusus menggambarkan adanya sunan, jalan-jalan. Dan yang namanya sunan itu dia menggambarkan at-tariq al-maslukah, jadi jalan yang kemudian ditempuh. Karena Al-Qadhi Iyad itu ketika menjelaskan makna as-sunan itu bermakna turuk, yakni jalan-jalan, at-tariq. Yakni sesuatu yang kemudian ditempuh. Jadi karena lafal sunan itu kan juga jamak. Nah, ini menariknya lafal sunan adalah lafal jamak. Yang namanya lafal sunan adalah lafal jamak yang menunjukkan keluasan bentuk-bentuknya. La tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum, yang lazim kemudian ditempuh oleh orang-orang yang ada sebelum kalian. Maksudnya siapa? Dalam hal ini al-Yahud wa Nasara faman. Nah, ketika dikatakan min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in, yakni sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta, hingga hatta la dakhulu fi juhri dhabbin, hingga kemudian kalau kemudian mereka masuk ke dalam lubang kadal gurun sekalipun la taba'tumuh, maka sungguh-sungguh kalian akan mengikuti mereka. Nah, di dalam hadis ini terkandung kalimat sumpah. Memang bentuk kalimatnya ini merupakan khabar informatif, informasi yang diawali dengan kalimat yang diawali kemudian dengan penegasan ketauhidan sumpah itu sendiri. La tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum. Sungguh-sungguh kalimatnya diungkapkan dengan penegasan, ada huruf lam, ini lam jawabul qasam, lam jawab sumpah,
diikuti dengan nun taukid ats-tsaqilah, nun bertasydid la tattabi'unna. Ini menggambarkan apa? Menggambarkan pastinya kemudian terjadinya peristiwa di mana ada orang-orang kaum muslimin yang meniti, mengikuti jalan-jalannya mereka, waliyadzubillah. Hadis ini merupakan khabar yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW di zaman dahulu kala, dan dalam hal ini akan terjadi di masa mendatang. Ini bukan di masa Nabi SAW. Kenapa? Karena keberadaan nun taukid ats-tsaqilah, nun bertasydid la tattabi'unna, ini faidahnya adalah menunjukkan hal fil mustaqbal, ini peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang. Bahwasanya di masa mendatang, dan itu terjadi ternyata di akhir zaman. Dalam hal ini kita dapati hari ini, waliyadzubillah, fenomena orang-orang kaum muslimin yang katakanlah menyerupai orang-orang jalan-jalannya orang-orang non-muslim itu sendiri, baik sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta, di mana kalimat sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta, ini merupakan kinayah dari perbuatannya khutuwat, jadi sedikit demi sedikit. Mungkin orang menyerupai terlebih dahulu pakaiannya, penampilannya, gaya rambutnya, katakanlah. Muncul kecondongan dari aspek fisik, lari kepada aspek batiniahnya, dari aspek katakanlah keyakinannya, pemikirannya. Mungkin orang katakanlah awalnya hanya menyerupai pada aspek gaya berpakaiannya saja. Tapi karena kemudian dia membiasakan menyerupai, mengikuti kemudian penampilan-penampilan katakanlah selebritas dari kalangan non-muslim tersebut misalnya, maka ketika dia berucap dengan kalimat kekufuran diikuti juga. Nah, ini bagian dari apa? Selangkah demi selangkah, step by step, langkah demi langkah, hingga akhirnya betul-betul menyerupai keyakinan, perbuatan, amalan orang-orang kafir itu sendiri, waliyadzubillah. Dan di sini oleh baginda Nabi SAW digambarkan, jadi syibran bi syibrin wa zira'an bi zira'in, ini merupakan kinayah. Ini merupakan bahasa lain dari secara bertahapnya orang-orang di akhir zaman itu mengikuti orang-orang kafir itu sendiri. Hingga kemudian mereka masuk ke dalam lubang kadal gurun, dan ini merupakan bahasa majazul isti'arah. Ini kalimat kiasan yang dipinjam oleh kanjeng Nabi SAW untuk menggambarkan hingga kemudian orang-orang yang kafir berkeyakinan atau berpikir atau berbuat dengan keyakinan dan juga perbuatan yang sangat sukar sekalipun, itu diikuti kemudian oleh kaum muslimin, waliyadzubillah. Maka hadis ini merupakan peringatan sebetulnya, yakni larangan, meskipun katakanlah secara pemaknaan ini mengandung informasi, katakanlah khobar, tapi jelasnya ini khobar yang ditegaskan dengan kalimat-kalimat qasam, mengandung peringatan dari Al-Mustafa SAW agar kita tidak termasuk golongan kaum yang disebutkan dalam hadis ini. Dan keberadaan lafaz sunan itu di dalam hadis ini yang kemudian diuraikan oleh para ulama, itu menggambarkan perbuatan jalan-jalannya mereka yang sifatnya banyak. Karena namanya as-sunan itu di dalam kitab Ikmalul Mu'lim bi Fawaidi Muslim, di dalam kitab Al-Qad'iyah dikatakan as-sunan ayat at-tariq, ini jalan-jalan. Wa ma dzakara min asy-syibri wa dhira wa dukhul, dalam hal ini juhar tamtsil lil iqtidabihim syai'an. Nah, ini yang tadi Anda jelaskan itu. Jadi ketika digambarkan kata syibran bi syibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhala fi juhri dabbin, hingga kemudian wadukhul juhar, itu merupakan tamtsil, perumpamaan, ini bahasa kiasan lil iqtida'i bihim, dari perbuatan menyerupai, mengikuti orang-orang kafir tersebut selangkah demi selangkah. Hadza fi manaha asyar'u anhu wa dhammahu min amrihim wa halihim. Dan ini yang mengandung dalam hal ini larangan. Naha asyar'u anhu, yakni syariat melarang perbuatan yang demikian ini, yang menyerupai mereka selangkah demi selangkah, wa dhammahu, dan juga celaan syariat atas min amrihim wa halim, atas urusan mereka dan keadaan mereka. Dan kita bisa memahami bahwa yang namanya sunan itu ketika diungkapkan dalam bentuk jamak,
artinya ragam pemikiran yang menjadi kekhususan pemikiran mereka. Tadi seperti yang kemudian kita pahami, berbicara tentang pluralisme yang meyakini semua agama sama benarnya dikatakan, semua agama tidak boleh kemudian ada klaim kebenaran agama. Itu bagian dari produk-produk pemikiran pluralisme, produk pemikiran kaum kafir barat. Bagaimana kemudian orang berbicara tentang ateisme dan lain sebagainya, liberalisme, hedonisme, kapitalisme, komunisme, itu bagian dari sunannya orang-orang kafir itu sendiri. Dan itu dilarang jelas oleh baginda Nabi SAW. Nah, ketika dikatakan shibran bi shibrin, dia kinayah an syiddatil muwafaqati lahum fi adatihim. Lagma ma fiha min su'in wa syarrin wa ma'siyatin lillahi ta'ala wa mukhalafatin li syar'ihi. Kata Syekh Dr. Mustafa Dibul Bugo, dikatakan shibran bi shibrin menjadi kinayah dari bentuk kuatnya perbuatan mengikuti mereka di dalam tradisi adat istiadat, tradisi mereka, tradisi berkeyakinan, tradisi berhari raya, tradisi berpakaian, yang menjadi tradisi dari ucapan, perbuatan, ragma ma fiha min su'in wa syarrin, dari hal-hal yang kemudian di dalamnya mengandung keburukan, kejahatan, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan pelanggaran terhadap syariat. Ini dilarang, tidak boleh. Dan di antara hal yang kemudian dilarang oleh para ulama itu berbicara tentang tadi misalnya ragam perbuatan ketika tahun baru itu sendiri, perbuatan-perbuatan yang menggambarkan kekhususan perbuatan-perbuatan orang kafir di luar sana. Lalu bagaimana Ustaz kalau misalnya kita pada malam tahun baru misalnya, dan kita tidak berniat menghususkan tahun baru tersebut, tapi kemudian kita di malam tahun baru kaum muslimin berkumpul di masjid mengadakan pengajian mengingatkan manusia. Untuk apa? Untuk kemudian muhasabah misalnya. Maka itu diantara hal yang diperbolehkan karena kita tidak menyerupai melainkan menyelisihi perbuatan orang-orang kafir itu sendiri. Maka Nabi SAW mengatakan khalifu al-musyrikina, di dalam sebagai kata yang digambarkan khalifu, yakni selisihilah kemudian orang-orang musyrik itu. Di dalam keterangan digambarkan khalifu al-musyrikina, selisihi kemudian bedakanlah kemudian kalian dengan orang-orang musyrik itu. Ketika orang-orang musyrik, katakanlah orang kafir Quraisy memiliki tradisi, katakanlah dari mulai tradisi keyakinan, yakni keyakinan jahiliyah, termasuk cara berpakaian perempuan jahiliyah, tabarujal jahiliyah. Kita wajib tuh menyelisihi ragam keyakinan perbuatan mereka. Karena dalam hal ini pada prinsipnya jelas hal yang demikian itu melanggar syariah. Maka ketika kemudian kaum muslimin menyelisihi orang-orang kafir di dalam tradisi tahun baruan misalnya, yang mereka lakukan adalah muhasabah, mereka kemudian bermuhasabah, mereka kemudian mengingat berbagai macam kesalahan, kemudian mengadakan kajian-kajian keislaman, itu menunjukkan perbuatan menyelisihi orang-orang kafir itu sendiri. Maka hukumnya boleh. Hukumnya diperbolehkan. Nah, kalau kemudian bayangkan kalau kemudian modelnya ragam, hal yang demikian itu dilarang, maka dalam wajar kalau kemudian para ulama di zaman dahulu ini kita contohkan. Kalau hari ini kita menghadapi filsafat komunisme, filsafat kapitalisme, filsafat pluralisme, filsafat liberalisme, berbagai macam paham-paham yang menyimpang dari Islam itu sendiri seperti yang demikian, maka dahulu kala para ulama pun juga memperingatkan sebetulnya. Maka di dalam kitab Al-Muwafaqat, Al-Imam Asy-Syatibi itu memperingatkan perbuatan meneliti kaum filsaf. Walam yakunu kadzalik illa bita'alluqihim bima yukhalifu as-sunnata. Dan tidaklah kemudian mereka tidak menjadi seperti itu dalam kurung menyimpang, kecuali dengan keterikatan mereka kepada hal-hal yang menyelisihi as-sunnah, yang menyelisihi Islam itu sendiri. Fattiba'uhum fi nihlatin hadza sya'nuha khata'un 'azimun. Dan perbuatan mereka mengikuti mereka kaum filsaf di dalam perkara, dalam urusan ini merupakan kesalahan yang besar. Wa inhirafun 'anil jaddah, dan juga penyimpangan dari jalan yang lurus itu sendiri. Ini diuraikan tegas oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitab Muwafaqat.
itu menunjukkan bentuk peringatan dari Fadilatul Imam atas perbuatan menyerupai pemikiran, jalan pemikiran kaum filsaf. Nah, apa yang sudah diutarakan oleh As-Satibi di zaman dahulu ini apa yang kemudian kita hadapi hari ini. Beragam macam pemikiran-pemikiran produk filsafat, katakanlah pada prinsipnya jelas komunisme, kapitalisme itu kan produk-produk pemikiran yang lahir dari pemikiran-pemikiran manusia hawa nafsunya itu sendiri. Dan ketika berbicara tentang pemikiran katakanlah komunisme, dia tidak jauh dari keturunan Yahudi. Siapa? Salah satu ideolog di balik ideologi komunisme yang paling terkemuka, mazhabnya yang paling terkemuka adalah mazhab Marxisme. Di mana Karl Marx kalau misalnya kita baca di dalam sejarahnya, ia adalah orang keturunan Yahudi. Begitu pula berbicara tentang kapitalisme yang tidak jauh dari kaum Nasara. Maka ini menjadi peringatan betul kata Nabi SAW ketika ditanyakan oleh para sahabat Faman, siapakah kemudian mereka? Ya Rasulullah, jawab Rasulullah adalah al-Yahud wan Nasara. Jadi ketika para sahabat mengatakan ya Rasulullah, wahai baginda Nabi SAW, yang dimaksud dengan min qablikum di sini siapa? Al-Yahud wan Nasara. Apakah mereka Yahudi dan juga Nasara? Maka Nabi SAW mengatakan faman. Yani siapa lagi kalau bukan mereka. Ini dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim juga Ahmad. Ini artinya jalan-jalan pemikiran, produk-produk pemikiran mereka yang kemudian hari ini menyimpangkan kaum muslim dalam jalan kebenaran merupakan perkara berbahaya. Dan ini berbeda dengan sudut pandangnya Ahlus Sunnah. Karena Ahlus Sunnah itu mereka tidak akan mengambil kemudian jalan-jalan pemikiran orang-orang kafir itu sendiri. Ahlus Sunnah humul ladzina altazamu fil aqidati bil Qur'ani was sunnati duna ara'il falasifah. Ini yang namanya Ahlussunnah adalah mereka berpegang teguh kepada akidah dengan Quran dan Sunnah tanpa mengadopsi sedikit pun pemikiran kaum filsaf, pemikiran filsafat. Wa minhum as-salaf wa minhumul khalaf. Di antara mereka ada generasi salaf dan juga ada generasi khalaf. Pemikiran feminisme misalnya yang kemudian merombak, memporak-porandakan bangunan pemikiran Islam tentang konsep keadilan antara laki-laki dan perempuan di dalam Islam, kemudian dihancurkan, dirontokkan oleh pemikiran feminisme. Dan ini termasuk pemikiran berbahaya. Dan hari ini dengan masifnya kemudian media sosial yang ada, itu kaum feminis, sepak terjang mereka, itu yang kemudian kita telusuri, itu cukup mengkhawatirkan. Bagaimana kemudian muda-mudi, terutama para pemudi itu tertarik sebagian di antaranya jelas terhadap pemikiran feminisme itu sendiri. Dan ini menjadi peringatan bagi kaum muslimin, dan ini menunjukkan pentingnya kemudian kaum muslimin perhatikan betul kaidah-kaidah dalam beragama. Karena pada prinsipnya kata Al-Hafidz As-Suyuti di dalam kitab Al-Amru bil Tiban wa Anil Ibtida. Jadi ketika kemudian kita mengikuti ragam pemikiran mereka, pada prinsip kita mengikuti hawa nafsu mereka. Jadi dan belum mengatakan wa huwa alladzina la ya'lamuna huwa ma yahunahu minal batil. Jadi dalam hal ini hawa nafsu mereka yang kemudian la ya'lamun, tidak mengetahui adalah apa-apa yang kemudian mereka hembuskan dari kebatilan. Fa innahu la yanbaghi lil alimi an yattabi'al jahil fima yaf'aluhu min ahwa'i nafsihi. Dan jelas tidak layak bagi seorang yang berilmu untuk mengikuti orang yang jahil dalam perbuatan mereka yang lahir dari hawa nafsunya itu sendiri. Qala ta'ala lin nabiyhi, dalam hal ini Allah berfirman kepada nabinya SAW, wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzal laminadh dhalimin. Dan kalau kemudian kau mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang kepadamu kebenaran, maka sesungguhnya engkau dengan demikian termasuk orang-orang yang zalim. Fa idza kana hadza khitabul linabiyhi SAW. Bayangkan kata Al-Hafidz As-Suyuti, kalau seperti ini kemudian seruan Allah kepada nabinya SAW, fa kaifa halu ghairihi idza wafaqal jahilina awil kafirina wa fa'ala kama yaf'aluna mimma lam yu'adzin bihi Allahu wa rasuluhu. Dalam hal ini kalau kemudian demikian adanya, Allah menyeru kepada nabinya, lalu bagaimana dengan keadaan selain dari nabi?
Ya ini kita misalnya, selain Nabi SAW ini kita. Idza wafaqal jahilin, kalau kemudian kita melakukan, kalau kita kemudian menyamakan perbuatan kita, ucapan kita dengan orang-orang yang apa jahiliyah itu atau orang-orang yang kafir itu dan melakukan sebagaimana perbuatan mereka dari hal yang kemudian Allah Rasulnya tidak izinkan, tidak Allah dan Rasulnya ridhoi, wa yutabi'uhum fima yahtassuna bihi min dinihim wa tawabi dinihim, dan kita kemudian dan mengikuti mereka dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan mereka dengan dalam bentuk keyakinan ataupun juga agama mereka, dan juga menjadi kekhususan dari para pengikut agama mereka itu sendiri. Nah, bayangkan kalau kemudian Nabi SAW saja diperingatkan demikian, pada hakikat ini merupakan ta'rid dalam bahasa balaghah, dia merupakan ta'rid yang khitabnya ditujukan kepada Nabi SAW yang mutabir dan maksum, maksudnya jelas ini merupakan sindiran keras kepada umat Muhammad SAW. Jangan sekali-kali kemudian mengikuti hawa nafsu mereka. Dan kalimat wala ini tabata ahwa'ahum ini menarik. Para Allah menyifati katakanlah jalan pemikiran, jalan perbuatan, jalan ucapan yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu yang menyelisihi akidah dan syariat Islam, Allah sifati langsung dengan hawa nafsu. Padahal ketika katakanlah seseorang misalnya mengikuti tradisi hari raya orang-orang kafir, pertanyaannya, orang-orang muslim itu pertanyaannya apakah judulnya hawa nafsu? Tidak. Tapi hakikatnya jelas Allah sudah menggambarkan hakikat di balik itu semua itu lahir dari hal yang kemudian tidak bersesuaian dengan wahyu. Karena pada prinsipnya adalah ma yukhaliful wahya fa inna ma hiya minal wahyu. Segala sesuatu yang kemudian melanggar prinsip-prinsip wahyu, yakni firman Allah tabaraka wa taala Quran, dan juga dalam hal ini as-sunnah, pada prinsipnya itu berasal semata-mata dari hawa nafsu. Barakallahu lana wa lakum ikhwatul kiram a'azallahu wa iyyakum. Ini gambaran umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.